Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, hai teman-teman, apa kabar dengan kalian? Tetap jaga kesehatan ya. Selalu belajar, walaupun harus belajar di rumah. Oke, berjumpa dengan saya Vika Lestari, MPM 230-332. Saya mahasiswi IAIN Metro Prodi Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi yang saya dapatkan dalam satu semester pada mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis. Oke, langsung kita mulai saja. Yang pertama, konsep pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar persaingan yang masing-masing pihak, konsumen maupun produsen, ataupun penjual atau pembeli tidak dapat menentukan harga atau biasa disebut price taking, yang berarti pasar yang sudah menentukan harganya. Oke, selanjutnya kita membahas produk pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini produknya homogen atau sejenis seperti barang pertanian, minyak bumi, dan bumi gas. Selanjutnya, total revenue per price. MR atau margin revenue sama dengan delta total revenue per delta price. Selanjutnya, dalam pasar persaingan sempurna, dalam jangka pendek, perusahaan bisa memperoleh profit. Dalam memperoleh profit harus menggunakan prinsip ekonomi, yaitu rasional, people think all the margin. Perusahaan akan menambah outputnya saat MR lebih besar dari MC atau ketika perusahaan mengalami shutdown, Q sama dengan 0. Selanjutnya, dalam jangka panjang, perusahaan bebas untuk masuk dan keluar dari pasar. Saat profit, banyak perusahaan masuk, maka penawaran akan bertambah. Ketika konsekuensinya, harga akan turun, profit pun juga akan turun. Tetapi ketika terjadi rugi, banyak perusahaan yang keluar, maka penawaran akan menurun dan harga akan naik dan profit pun juga akan naik. Selanjutnya, surplus produsen. Surplus produsen adalah ukuran perbedaan antara jumlah penerimaan total yang sesungguhnya diperoleh produsen dari memproduksi atau menjual barang atau jasa pelayanan di pasar, dan jumlah manfaat atau keuntungan minimal yang produsen masih bersedia menerima dagang memproduksi dan menjual barang tersebut. Income welfare. Tujuan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam konsep ekonomi welfare mencakup kesejahteraan sosial dari berbagai pihak yang bersangkutan. Dan selanjutnya kita akan membahas price selling dan price floor. Price selling atau maximum price adalah harga tertinggi di mana barang dapat diperjualbelikan, contoh harga eceran obat, BBM, dan lain-lain. Untuk price floor atau minimum price adalah harga terendah sesuai peraturan di mana barang dapat diperjualbelikan, contoh jam kerja. Selanjutnya, price support dan production quota. Price support adalah harga yang diterapkan oleh pemerintah di atas harga keseimbangan pasar, di mana kelebihan penawaran atau surplus yang terjadi akan dibeli oleh pemerintah. Dan dalam price support dilakukan untuk melindungi produsen sehingga memperoleh income yang lebih tinggi. Selanjutnya, production quotas. Production quota adalah pembaruan yang dilakukan oleh pemerintah terkait jumlah barang yang diberikan oleh industri. Selanjutnya, kuota dan tarif impor. Kuota impor adalah jumlah barang maksimum yang boleh diimpor. Sedangkan tarif adalah biaya masuk yang dikenakan pada barang impor. Dalam kedua pijakan tersebut ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri agar memperoleh profit dan berkembang.
Selanjutnya pajak dan subsidi. Konsep pajak yaitu specific fact, yaitu pajak dapat dikenakan dalam per unit atau setiap barang dapat dikenakan pajak. Saat pemerintah mengenakan pajak, pajak menyebabkan harga uang yang diterima penjual dari pembeli tidak sama. Ada selisih sebatas pajak yang dikenakan. Mekanisme pembagian beban pajak disebut dengan tax incidence, yang berarti beban pajak untuk penjual dan pembeli itu dibagi. Subsidi yaitu biasa disebut negative tax atau negative tax, yang berarti konsekuensinya jumlah yang dikeluarkan penjual lebih rendah dari yang diterima penjual. Dengan adanya subsidi menyebabkan barang yang diperjualbelikan lebih banyak. Terus barang yang dibayar pembeli lebih murah, barang yang diterima penjual lebih tinggi, dan pemerintah harus mengeluarkan uang untuk subsidi. Selanjutnya materi yang kedua yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Ada CSR, adalah Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Ada corporate atau perusahaan. Dalam corporate perusahaan itu bisa menghasilkan barang atau jasa, dan barang atau jasa itu akan menarik people atau bisa diterima masyarakat. Selanjutnya barang atau jasa itu akan menghasilkan suatu profit, dan barang atau jasa juga harus baik untuk lingkungan hidup. Dalam corporate perusahaan itu terjadi rantai triple bottom line, yaitu profit, barang dan jasa, people, baik untuk lingkungan itu terjadi rantai. Selanjutnya sosial, stakeholder, mencakup karyawan, keluarga, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan pemerintah. Selanjutnya responsibility. Responsibility atau tanggung jawab antarnya perusahaan memiliki kewajiban menanggung akibat dan segala sesuatu yang telah dilakukan. Jadi CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya CSR itu tidak memberikan profit jangka pendek, tapi akan baik untuk masa mendatang. Perusahaan harus fokus terukur dan sesuai keunikan serta kearifan masyarakat dan lingkungan setempat. Contoh CSR adalah mengubah gas buangan dari penambangan minyak untuk LPG kompor gas. Dengan adanya CSR, keberadaan perusahaan akan diterima baik oleh dan berkembang di tengah masyarakat. CSR akan lebih menekankan persahabatan dengan planet bumi. CSR juga akan menjamin keberlangsungan perusahaan dan mendukung perkembangan perusahaan. Selanjutnya BRI. BRI didirikan pada 1895 oleh Raden Arya Wirya-Atmaja. Pada BRI memulai dengan meminjamkan kepada rakyat kecil agar terbebas dari rentenir. Kebaikan BRI ada 7, yaitu 1. Bantuan kepada korban bencana alam seperti memberikan santunan dan lain-lain. Selanjutnya bantuan peningkatan kesehatan seperti menyediakan ambulan dan pengobatan gratis. Selanjutnya bantuan pengembangan sarana dan prasarana publik seperti membangun jembatan, balai desa, dan lain-lain. Keempat, bantuan sosial ibadah. Dan untuk yang kelima, bantuan sosial untuk menentaskan kemiskinan seperti bedah rumah dan memberikan sembako. Keenam, bantuan pelestarian alam seperti program penghijauan, pelepasan ikan, dan lain-lain. Ketujuh, bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan seperti memberikan beasiswa dan lain-lain. Dan selanjutnya untuk materi yang terakhir adalah menganalisis OJK, Major Bank, BUMN, Syariah, tingkatkan efisien dan daya saing. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mendukung penggabungan 3 bank BUMN Syariah, yaitu Bank
PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Sesuai dengan adanya penggabungan 3 bank BUMN syariah tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut. 1. Terbentuknya suatu bank syariah yang unggul. 2. Memberikan layanan kepada masyarakat dengan sistem yang tidak memberatkan masyarakat. 3. Meningkatkan efisien dan daya saing. 4. Meningkatkan kontribusi terbaik dalam pembangunan ekonomi. Dalam penggabungan 3 bank BUMN syariah ini terdapat dukungan dari Dewan Komisioner OJK, yaitu Wimbon Santoso, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Direktur Ngatari, Direktur Abdullah Firman Wibowo, dan Direktur Totu EB Subari, Direktur Sunarso, Direktur Sis Apik Wijayanto, dan Direktur Heri Gunardi. Selanjutnya, dengan adanya peningkatan bank syariah secara nasional, kebijakan ini mendorong Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia. Motivasi dalam penggabungan bank BUMN syariah dalam Indonesia ini baik. Penggabungan ini dapat memberikan pengaruh jangka panjang bagi Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia akan lebih maju ke depannya dalam meningkatkan perekonomian secara efisien dan berbasis Islam. Baik, untuk penyampaian materi pada kesempatan kali ini saya rasa sudah cukup. Saya minta maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya berharap video ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada orang-orang yang menonton video saya. Dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.